Ahlan wa sahlan, welcome. Ini pesantren Nur Zaman yang insya Allah akan melebur jadi satu dengan Darul Quran Bandung. Jadi nanti Darul Quran Bandung insya Allah akan ada di sini. Jadi kehadiran teman-teman di sini perdana nih kita pakai di sini, sekaligus nanti mendoakan mudah-mudahan Allahumma ja'al hadzal ma'hadan mubarakan marhuman insyaallah diridhai Allah, sehingga perjalanan pesantren nanti bisa bagus. Nanti kita akan retouch ya, akan di layout ulang pesantren ini insyaallah, mudah-mudahan menjadi satu kawasan pesantren yang wisata gitu, karena pemandangannya bagus sekali di bawah itu. Jadi terima kasih buat seluruh kawan-kawan yang sudah datang. Mudah-mudahan perjalanannya menjadi perjalanan yang berkah juga. Dengan semangat ya, nawaitunya nutut ilmu karena Allah ya. Nawaitu nutut ilmu karena kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Di tengah-tengah kita ada, kita punya brother ini, Syaraf namanya, Mas Syaraf. Beliau ini Perancis ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi beliau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Subhanallah. Baik, saudara-saudara semua dirahmati Allah, bismillahnya dibenerin lagi. Untuk usaha itu ya nggak tahu ya, mungkin karena pengalaman saya mengatakan usaha itu gampang. Untuk memiliki usaha, berusaha, bisnis, it's so easy lah. To do business is so easy. You need only Allah lah, kira-kira gitu. If you always think that you need money, itu yang membuat kita menjadi tidak bisa menjalankan bisnis. Apa yang saudara-saudara butuhkan ketika pengen berusaha? Saudara bilang, number one, money sir. Number two, money. Number three, money. Number four, money. Nah, number one, Allah. Allah, 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 only Allah. Kalau duit lo susah cari. Kalau Allah ready, kapan aja ditemuin. Ya kan? Makanya ketika saya membuat buku ya, semua bisa jadi pengusaha, sebenarnya buku itu buku tauhid. Coba aja baca. Keinginan untuk berbisnis, akhirnya keinginan untuk taqarrub ila Allah. He can do anything. Money cannot do anything. Allah can do anything, but your money can't. Gak bisa. Coba aja nih duit 100.000 ya, taruh sini. Can he move? No. Can he run? No. Can he walk? No. Kali gitu dia bergeser. Ini nggak bisa. Can't do anything. Nggak bisa ngapa-ngapain. Only Allah can do anything. So you must be wrong. In the first time you do business, you always say, we need money, we need partner. Kita perlu orang yang pengalaman, we need experience, ya, expert di bidang ini. Alah, repot. Kisah ini barangkali kisah yang sudah saudara dengar ya. Ada orang umurnya 50-an tahun, terus dia mendengar saya bicara di televisi, baca 4 surah, ya, Iqra arba'ata suwar, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Baca kulli yaum, istimrar, terus istiqomah baca. Nanti insya Allah bakal ada banyak keajaiban. Ada ajaib, ada fadail min qiraatil Quran, baca. Nah, si ibu ini dia samina wa ata'na. Samina wa ata'na. She never think
just do it. Nggak pernah mikir, baca aja. Habis subuh, ya, ba'da subuh, ya takra surat al-waqiah. Qiraat surat al-waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha ila akhir surah. Sampai akhir surat. Pada salat duha qiraat surat Ar-Rahman. Syirid surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada enggak korelasi dengan bisnis? Is there correlation with your business? No. Enggak ada loh yang dia lakukan yang ada korelasi directly to business, enggak ada. Only reading Quran. 4 months later, ba'da arba'ati ashhur, after 4 months, Allah sent His angel. Arsalallahu rajulan yumkin annahu minal malaikah. Wa kama qala Allah fi surati Maryam. Allah ngirim seorang laki-laki yang kelihatannya sih seorang laki-laki, but never knows, ya, nobody knows. Nggak ada yang tahu aslinya, nggak ada yang tahu secara real dia itu malaikat atau manusia. Ata ilaiha rajulun, datang kepada dia seorang laki-laki, ceng depan mata dia. Assalamualaikum bu, mau nggak saya kasih modal buat dagang? Oh. He said to this ibu, to this mother, to this mom, I have a lot of money, alhamdulillah, 20 million. Indi 20 million, 20 juta. Yumkin tahtat ya sayyidati, maybe you need my money, you can use it. Anda boleh pakai ini. Ibu ini bilang, I don't know, saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu, I don't know. I don't know, saya. What for? Untuk apa? Lishay. Untuk apa? La adri. Bu, dagang bu. Dia bilang gitu. Dagang. Dagang apa? Dagang apa bahasa Inggrisnya apa? Business what? Iya, simple aja bos ya. Yang penting pede. Business what gitu. Business. And the man taught her, the man teach her. Laki-laki ini ngajarin orang ini, gila. Oh, pasar itu tuh ada telur. Ibu belanjalah telur ke sana. Ibu ini nanya lagi, terus gimana? Ya sewa lah mobil, gila, di coaching sama orang ini. Di coaching sama orang ini, subhanallah. Persis sudah seperti yang Allah bilang di dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Kalau Allah bisa ngirim Jibril kepada laki-laki, kepada Siti Maryam, kalau Allah bisa ngirim Jibril kepada Siti Maryam, maka Allah bisa juga ngirim Jibril kepada kita. Fatamatsala laha, fatamatsala laha. Jadi malaikat itu menyerupai seorang laki-laki yang kalau dicubit teriak, ditusuk berdarah, senyumnya senyum manusia, ngomongnya juga dengan bahasa manusia. Sementara nggak ada yang tahu. Hatta Maryam nggak ngerti.
Enggak tahu kalau yang datang itu adalah Jibril. Apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kamu laki-laki benar, enggak mungkin ada di sini. And the malaikat said, malaikat ini menjawab, ya answer apa? Ana rasul rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Diajarin si ibu ini bisnis dengan 20 juta itu. Nah anehnya kan ketika dia hadir di chatting IM, ibu ini kan, apa kata dia? Laki-laki ini enggak minta diganti dan kemudian pindah nggak tahu kemana. Dari mana tuh? Masa duit 20 juta digeletakin gitu aja? Kalau Anda ngandelin duit itu bukan sesuatu yang ajaib. Tapi kalau kita ngandelin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Saya terpesona dengan ayat pertama dari surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Anda punya duit, Anda usaha, apa yang nadhironya? Enggak jadi liyakuna lil 'alamina nadhira. Anda punya duit kok. Anda pintar, you smart, clever. Graduate from Business University, Cipondos University, University Cipondo. Oke, Harvard University, Business Faculty, Fakultas Bisnis. Justru, what's wrong? Terus apa yang aneh? Apa yang aneh itu bahasa Inggris? What's aneh? Apa yang ya biasa aja gitu, orang di Harvard, oke? Dia juga anak menteri, dia juga anak orang kaya. Apa yang aneh? Tidak liyakuna lil alamina nadhira. Tapi kalau when she did business, she was 58 ketika dia mulai, dia 58 tahun. Dan dia tidak ada ilmu tentang bisnis, tidak ada experiences dalam bisnis. Nobody, no friend, no family who knows business, who run business, and she success. Oh, itu yang baru liyakuna lil alamin nadhira. Punya duit beli rumah, apa yang aneh bos? Ya nggak ada yang aneh, lu punya duit. Punya duit beli mobil, apa yang aneh? Yang aneh mah ente nggak punya duit, ente bisa beli rumah, sekalian ada mobilnya. Rumahnya juga udah full furnish, nggak pakai duit, cuma pakai kobil tuh nikah. Watas wijaha bimahri hakada. Oh si Mary widow ya, rich widow. Oh subhanallah, ternyata dia menikahi janda kaya. Selesai. Modalnya bukan modal duit, modal cuman kobil tuh nikah. Loh banyak pak, salah satunya my friend. Dia muadzin fi ahadil masjid, muadzin. Karena muadzin fi masjid ahad masjid fi Cengkareng. Adzan Allahu Akbar. Khamsa awqat kulli yaum. Terus ada dia punya jiran, tetangga meninggal lakinya. Siapa yang kemudian becoming her husband? Nih si muadzin ini. Kekayaan si perempuan ini diserahkan ke si lelaki ini. Siapa yang menyerahkan? Allah Subhanahu wa taala baru. Mungkin dia berdoa terus kali supaya laki dia. Oh my Lord, please make her husband die. Jahat banget tuh muadzin. Itu bos yang luar biasa. Tiba-tiba si ibu ini bisa ngapalin kemiri 1 bulan sekitar 1,4 1,6 miliar rupiah. Dan proses apa ya, learning prosesnya itu hampir nggak ada gitu dibanding dengan orang-orang yang normatif gitu, SD, SMP, SMA, kuliah ngambil fakultas bisnis, kemudian S2 ngambil juga fakultas bisnis, habis itu nganggur kan, di mana-mana begitu dulu, nganggur, and then kemudian cari honorer gitu kan, honorer kemudian menjelang jadi karyawan tetap, perusahaannya bangkrut.
Udah begitu Pak. Kalau nggak ada pertolongan Allah, without Allah's help mah, you can do nothing. Anda nggak bisa ngelakuin apapun. Lah si ibu ini kan singkat sekali perjalanannya, 4 bulan mendawamkan membaca 4 surah. Itu tok yang dilakukan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah bakal kasih dia kehidupan yang baik. Allah menjanjikan buat siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah bakal hidupkan dia hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Atau di surah Az-Zumar, saudara-saudara lihat, wasiqal ladzina taqaw, Allah bakal menggiring orang-orang yang bertakwa, pokoknya tahu-tahu ya, ilal jannati zumara, kepada rombongannya sorga. Nafid dunia kaif, bagaimana dengan di dunia? Udah jalan aja, ntar Allah yang guide gitu. Allah will guide you. Di dalam bisnis biasa, let your expert, gitu kan ya, biarkan ahli-ahli Anda do for you, works for you, atau let your money works for you. But di urusan kita, fi majlisina, saya mengajarkan kepada diri saya dan saudara-saudara semua adalah let Allah work for you. Let Allah works for you. Biarkan Allah yang bekerja untuk Anda semua. Cantik. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Penuhi saja kewajiban Anda. Anda wajib sholat 5 waktu, itu aja. Just follow Allah rules. Just follow His rules, sudah finish. Nanti dia yang mantesin. Oh kamu di sini. Oh kamu usaha transportasi ya. Oh kamu di perikanan ya. Oh kamu di perhotelan. Oh kamu nanti di perempuanan. Apa tuh maksudnya? Penyedia jasa sekretari ya no? Tapi yang Islami, yang apa kan? Ente mikirnya dulu sih. Belum ada loh. Ini boleh kita lakuin. Belum ada jasa penyedia sekretaris Islami. Oke, mau girls ini mau ambil sebelum saya matenin. Saya biasanya nggak percaya loh. Aneh ini fast ya dalam mikir, dalam bertindak. Habis ini kalau nggak ada yang nyambut, saya yang bikin akunnya, bikin Facebooknya, bikin semuanya, selesai semua. Nah kalau enggak ente, ya udah aneh wakafin aja buat ente. Penyedia jasa, pembantu tapi yang hafizullah. Arab ini sedih dengan pemberitaan TKW kita yang tidak sebanding. Di antara para syekh itu bilang, kerugian buat kita dan kerugian buat Anda semua. Saya semula nanya, kerugian buat saya apa, buat kami apa? Kerugian buat Anda adalah ketika bangsa Arab itu generasi kedua, ketiga setelah kami itu tidak bisa baca Quran. Mereka tuh senang kalau pembantu tuh dari Indonesia, karena orang kita tuh bisa ngajarin ngaji. Emang ente pikir orang-orang Arab pasti bisa ngaji? Belum tentu. Bener. Banyak, bener-bener asli. Banyak orang-orang Arab yang nggak bisa ngaji, nggak ngerti dia caranya beragama. Saya punya teman pesantren di Cisarua itu, dia punya datang tamu seorang berkebangsaan Madinah, tinggal menjadi tetangganya Rasul, tapi pertama kali sholat ya di dia. Coba, pertama kali sholat di dia. Masuk ke rumah yang begituan tuh di puncak, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah berkunjung? Yang kawin kontrak itu loh di Cianjur itu, suka pura-pura nih. Ternyata temennya begitu nyampe ke sana meninggal. Di situ dia sadar dia belum pernah sholat. Diminta padahal ya itulah hidayah.